Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Pauja Mutmainah. Di sini saya akan membahas tentang satu materi yang berjudul Metodologi Memahami Islam. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Simak baik-baik ya. Memahami ajaran Islam tidak cukup hanya dengan membaca teks Al-Quran dan hadis secara tekstual. Perkembangan zaman, kompleksitas sosial, dan tantangan kontemporer membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, mendalam, dan menyeluruh. Berbagai metodologi dalam studi Islam berfungsi sebagai alat untuk menggali, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam secara tepat dan kontekstual. Metodologi ini penting karena menyatukan teks wahyu dan realitas umat yang terus berubah. Nah, mari kita bahas satu persatu apa aja sih metodologi dalam studi Islam. Yang pertama yaitu metodologi ulumul tafsir. Adapun pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Metodologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode global atau ijmali. Adapun pengertiannya yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas namun mencakup tanpa uraian panjang, mudah dimengerti dan dibaca. Yang kedua, metode analitis atau tahlil. Adapun pengertiannya menerangkan semua aspek yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang ditafsirkan sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir. Yang ketiga yaitu metode komparatif. Adapun pengertiannya yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kemiripan redaksi dalam berbagai kasus atau yang redaksinya berbeda namun membahas masalah yang sama. Yang keempat yaitu metode tematik atau maudhu'i. Adapun pengertiannya yaitu membahas ayat-ayat Al-Quran dalam tema tertentu sesuai judul yang telah ditetapkan. Nah, tadi yang dibahas adalah macam-macam dari metodologi ulumul tafsir. Adapun metodologi studi Islam yang kedua yaitu metode ulumul hadis. Hadis menurut bahasa berarti sesuatu yang baru. Namun menurut ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum. Penelitian hadis menggunakan metodologi yang baku dan ketat menggolongkan hadis menjadi 4. Yang pertama sahih atau asli, yang kedua hasan atau baik, yang ketiga dhaif atau lemah, dan yang terakhir maudhu atau palsu. Kesahihan hadis diteliti dari sanad, matan, dan juga perawinya. Adapun metodologi studi Islam yang ketiga yaitu metodologi pemikiran modern. Pemikiran modern dalam Islam membawa perubahan signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan berbagai sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan sosialnya. Yang kedua, hadis. Hadis ditinjau secara kritis, terutama hadis yang tidak sahih. Yang ketiga yaitu ijma atau kesepakatan para ulama, melibatkan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas menjadi lebih fleksibel dan mempertimbangkan perkembangan baru. Adapun metodologi studi Islam yang keempat yaitu metodologi tasawuf dan mistis Islam. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata suq, bulu domba, atau sab, barisan. Secara istilah, tasawuf menekankan kesederhanaan, pembersihan hati, pengendalian nafsu, dan kedekatan dengan Allah SWT melalui amal dan ilmu. Sedangkan mistik adalah pengetahuan tentang hakikat Tuhan yang dicapai melalui meditasi atau tanggapan batin. Jadi, tasawuf dan mistis ini dekat dengan kesenian dan menekankan introspeksi. Adapun yang kelima, metodologi studi Islam yaitu metodologi filsafat dan teologi kalam.
Metodologi filsafat dan teologi kalam menekankan peran akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Ilmu kalam muncul sebagai respon terhadap tantangan intelektual, memperhatikan akidah Islam dengan pemikiran rasional dan kritis. Yang keenam, yaitu metodologi pendidikan Islam. Metodologi pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak dan kepribadian mulia, tidak hanya transfer ilmu. Tujuannya adalah menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang taat dan khalifah yang membawa kebaikan. Metodologi ini merespon tantangan pendidikan modern dan globalisasi, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik dengan menekankan pada nilai spiritual dan adab. Adapun metodologi studi Islam yang ketujuh, yaitu metodologi tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual menekankan pemahaman harfiah teks, sementara pendekatan kontekstual mempertimbangkan latar belakang historis, sosiologis, dan budaya. Kedua pendekatan ini muncul sebagai reaksi atas perbedaan dalam menafsirkan teks agama. Pendekatan tekstual cenderung digunakan oleh kalangan yang mengedepankan kepatuhan penuh terhadap bunyi lafaz teks suci. Sementara pendekatan kontekstual menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah. Adapun metodologi studi Islam yang ke-8, yaitu metodologi muqaranah mazhabi atau perbandingan mazhab. Metodologi ini menganalisis, memahami, dan membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, menggali kekayaan keilmuan Islam, dan menghargai perbedaan. Pendekatan ini fokus pada perbandingan argumentatif, bersifat terbuka, dan menekankan pentingnya dalil dan metode istidlal. Tujuannya bukan mencari siapa yang paling benar, melainkan memahami keunikan masing-masing pandangan secara objektif. Adapun metodologi studi Islam yang terakhir, yaitu kajian fikih dan kaidah usuliyah. Metode ini terdiri dari 3 metode utama. Yang pertama yaitu metode mutakalimin, menggunakan pola pikir deduktif, menggali makna rasional dari nas atau dalil, lalu menarik kaidah logis dan umum. Yang kedua yaitu metode ahnaf, menggunakan jalan istiqra, induksi terhadap pendapat imam sebelumnya, mengkonklusikan hukum yang telah ditetapkan imam. Yang ketiga, metode penggabungan, yaitu menggabungkan metode mutakalimin dan metode ahnafiyah, memperhatikan kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil atas kaidah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.